Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Saudaraku, Jiang Zemin, seorang yang semula dianggap remeh dan dijuluki vas bunga karena dianggap hanya sebagai dekorasi yang tidak banyak gunanya, akhirnya mampu membuktikan kemampuannya. Ia berhasil membawa negara Cina pada kemajuan ekonomi yang fantastis. Ia juga berhasil menjalin diplomasi dengan berbagai negara dengan sangat baik, sehingga Cina berhasil masuk organisasi perdagangan dunia dan menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Jiang Zemin adalah presiden Cina yang menggantikan Deng Xiaoping. Saudara, dalam sepanjang sejarah dunia, berkali-kali mencatat tokoh yang semula dianggap remeh-temeh dan dipandang sebelah mata. Namun dengan berjalannya waktu, mereka membuktikan kualitas mereka yang sesungguhnya. Sebut saja Elvis Presley yang pernah dipecat oleh Jimmy Denny, manajer Grand Ole Opry pada tahun 1954. Ia bahkan berkata kepada Elvis, "Kamu tidak akan terkenal, nak. Sebaiknya kamu kembali menjadi sopir truk saja." Contoh lain adalah John Lennon dengan kelompok The Beatles. Pernah ditolak perusahaan rekaman Decca pada tahun 1962. Pemimpin perusahaan itu memberikan komentar kepadanya, "Kami tidak suka kamu. Kelompok gitaris tidak begitu populer." Demikian juga Walt Disney pernah dipecat oleh seorang editor surat kabar karena dianggap tidak punya ide-ide kreatif yang bagus. Demikian juga dengan seorang komposer Beethoven. Guru musiknya pernah merasa kewalahan mengajar dia dan mengatakan terus terang kepadanya bahwa ia tidak punya harapan untuk menjadi seorang komposer. Bahkan Albert Einstein yang saat ini dianggap sebagai orang paling cerdas pada abad 20, sewaktu kecil pernah dianggap sebagai anak yang lambat dalam perkembangan. Ia baru bisa berbicara umur 4 tahun dan baru bisa membaca pada usia 7 tahun. Saudaraku, jika situasi Anda seperti tokoh-tokoh di atas, jangan kecewa dan jangan putus asa. Bangkitlah dan buktikanlah bahwa Anda punya potensi yang luar biasa. Dunia akan tercelik dan menyadari kesalahan mereka karena menganggap remeh Anda. Shakira, penyanyi Amerika Latin yang sukses, pernah berkata demikian, "Tertawakanlah saya, tetapi sejak saya masih kecil, saya tahu kalau saya akan menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu terkenal. Saya tidak pernah meragukan hal itu." Kalau tokoh-tokoh dunia memiliki keyakinan yang begitu hebat dan luar biasa, terlebih lagi seharusnya kita, anak-anak Tuhan, yang memiliki kuasa dalam nama Yesus. Ingat saudaraku, ketika Yesus memilih para murid-muridnya, Ia tidak memilih orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, seorang moralis atau pejabat tinggi yang berpengaruh
serta kaya raya. Sebaliknya, ia memilih Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, nelayan sederhana yang memiliki pendidikan yang cukup rendah. Ia juga memilih Zakheus, kepala pemungut cukai yang dianggap sebagai seorang berdosa dan pengkhianat bangsa Yahudi. Ia bahkan memilih Simon, seorang zelot, aktivis gerakan bawah tanah yang berusaha menggulingkan pemerintahan penjajahan Romawi pada waktu itu. Ia juga memilih seorang Thomas, orang yang selalu ragu-ragu dalam hidupnya. Luar biasanya, ia bahkan memilih Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati dirinya sendiri. Dalam perjalanan sejarah gereja, kemudian Tuhan juga memilih seorang Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang begitu kejam dan mengerikan. Namun kemudian Tuhan memilihnya untuk menjadi alat di tangannya. Saudaraku, orang-orang sederhana yang hanya dipandang sebelah mata oleh dunia, atau orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk misi kerajaannya, justru dipilih Allah, dipakainya untuk menjadi alat kerajaannya. Luar biasanya, sejarah membuktikan bahwa Allah tidak pernah salah di dalam memilih orang-orang itu, sekalipun mereka bisa saja gagal di dalam menjalankan misi Allah tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan sengaja memilih orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa itu? Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku, agar tidak ada seorang pun yang membanggakan diri, tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri dan menepuk dada bahwa aku hebat, karena akulah maka pekerjaan Tuhan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga setelah mereka dipakai oleh Allah, mereka dapat dengan rendah hati berkata, aku hanyalah seorang hamba yang tidak berguna. Aku bisa karena Tuhan Yesus yang memampukan diriku. Itulah sebabnya saudaraku, di ayat 29 tadi ditegaskan supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena apa yang kita punya, kemampuan dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu, sesungguhnya Allah lah yang berperan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jika Anda mencapai sukses besar, jangan pernah membanggakan diri dan menjadi sombong. Ingatlah bahwa semua itu dikerjakan oleh tangan yang ajaib, yaitu tangannya Tuhan Yesus yang berlubang paku untuk menebus dosa dan kesalahan saudara. Mari jadilah seorang yang tetap rendah hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kiranya kuasa-Mu terus melawat kami, memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas mulia yang Engkau bebankan dalam hidup kami. Kami sadar, kami kuat, kami mampu, kami bisa karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan, untuk penyertaan dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.